Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Di sini saya Bintang Yulius Tumorang dengan nomor NIM 10202505 akan menyampaikan materi tentang populasi, sampel, dan sampling. Apa itu populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya manusia, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Apa itu sampel? Sampel adalah sebagian data yang merupakan objek dari populasi yang diambil. Ada dua jenis populasi. Satu, populasi terbatas atau finite population, di mana populasi terbatas adalah populasi yang jumlahnya terbatas dan bisa diketahui secara pasti. Yang kedua, ada populasi tak terbatas atau infinite population, di mana populasi tak terbatas adalah populasi yang jumlahnya tidak bisa diketahui secara pasti dan cenderung tak terbatas. Kemudian, selanjutnya cara mengambil anggota sampel, di mana probability sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara demikian sering disebut dengan random sampling atau cara pengambilan sampel secara acak. Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian, apa saja keuntungan dari teknik sampling? Keuntungannya itu satu, di mana meningkatkan akurasi dengan membagi populasi ke dalam strata yang lebih homogen. Hasil sampel menjadi lebih representatif. Kemudian yang kedua adalah efisiensi biaya, di mana mengurangi biaya pengumpulan data karena fokus pada strata yang tertentu dan yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah variabilitas yang lebih rendah, di mana mengurangi variabilitas dalam estimasi karena setiap strata diwakili secara proporsional. Yang keempat, analisis yang lebih mendalam, di mana memungkinkan analisis yang lebih mendalam pada setiap strata, memberikan wawasan yang lebih baik. Selanjutnya adalah kekurangan teknik sampling. Yang pertama adalah risiko sampling error, di mana sampel mungkin tidak mencerminkan karakteristik populasi yang sebenarnya, yang menyebabkan hasilnya kurang akurat. Yang kedua, potensi bias, di mana teknik non-probabilitas atau seperti purposive sampling sangat bergantung pada subjektivitas peneliti, kemudian meningkatkan risiko hasil tidak objektif. Yang ketiga, memerlukan keahlian khusus, di mana perencanaan teknik pengambilan sampel yang rumit atau misalnya stratified sampling memerlukan pemahaman metodologi yang baik. Yang ketiga, masalah kerangka sampel, di mana seringkali sulit mendapatkan daftar populasi yang lebih lengkap dan akurat atau sampling frame. Kemudian ada 4 alasan dalam pemilihan sampel, di mana yang pertama, adanya populasi yang sangat besar atau infinite population, di mana di dalam populasi yang sangat besar dan tidak terbatas, tidak mungkin seluruh populasi diamati atau diukur sebab membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang kedua adalah homogenitas, di mana tidak perlu semua unit populasi yang homogen diamati atau diukur, sebab akan membuang waktu dan tidak akan berguna karena variabel yang akan diteliti telah terwakili oleh sebagian populasi tersebut. Yang ketiga, penarikan sampel menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, ketelitian atau ketepatan pengukuran, meneliti atau mengukur subjek dalam jumlah sedikit atau sampel tentu akan lebih teliti jika dibandingkan dengan mengukur subjek yang banyak atau populasi. Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel? Yang pertama itu bentuk parameter yang menjadi tolak ukur analisis, dalam arti apakah tujuan penelitian ini untuk menaksir rata-rata atau rata-rata, persentase, atau menguji kebermaknaan hipotesis.
Yang kedua, tipe sampling, di mana apakah simple random sampling atau stratified random sampling atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah variabilitas variabel yang diteliti atau keseragaman variabel yang diteliti, di mana makin tidak seragam atau heterogen, variabel yang diteliti makin besar ukuran sampel minimal. Kemudian ada langkah-langkah pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan populasi target. Yang kedua, membuat kerangka sampling. Kemudian yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, menentukan teknik dan rencana pengambilan sampel. Dan yang terakhir, melakukan pengambilan sampel. Selanjutnya, kita akan membahas soal kasus dan pembahasannya. Soal kasus yang pertama adalah di setiap rumah sakit terdapat 1.000 rekam medis pasien rawat inap tahun 2025. Peneliti ingin meneliti kelengkapan pengisian diagnosis, tetapi hanya mengambil 200 rekam medis sebagai bahan penelitian. Apa yang dimaksud dengan sampel pada kasus tersebut? A. Seluruh 1.000 rekam medis. Yang B. 200 rekam medis yang diteliti. C. Hanya rekam medis pasien bedah. D. Data pasien tahun berikutnya. E. Semua pasien rawat jalan. Jawabannya itu adalah B, di mana sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Dalam kasus ini, 200 rekam medis yang dipilih merupakan bagian dari 1.000 populasi, sehingga itulah sampel penelitian. Selanjutnya adalah soal yang kedua, di mana seorang auditor mengambil sampel rekam medis dengan cara memberikan nomor pada seluruh populasi, lalu memilih secara acak menggunakan komputer sehingga setiap data memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Purposive sampling, B. Convenience sampling, C. Stratified sampling, D. Simple random sampling, E. Quota sampling. Jawabannya itu adalah D. Kenapa? Karena simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Penggunaan nomor dan pemilihan dengan komputer merupakan ciri khas teknik ini sehingga meminimalkan bias. Kemudian soal yang ketiga, di mana di sebuah rumah sakit terdapat 2.000 rekam medis pasien rawat inap yang terdiri dari 1.200 pasien penyakit dalam dan 800 pasien bedah. Peneliti ingin mengambil sampel secara proporsional agar kedua kelompok tetap terwakili sesuai jumlahnya. Teknik sampling yang paling tepat digunakan adalah A. Simple random sampling, B. Convenience sampling, C. Stratified random sampling, D. Purposive sampling, E. Accidental sampling. Jawabannya itu adalah C. Mengapa? Karena stratified random sampling digunakan ketika populasi terdiri dari beberapa kelompok atau strata yang berbeda, seperti penyakit dalam dan bedah. Sampel diambil secara proporsional dari masing-masing kelompok agar representatif terhadap populasi, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan dapat digeneralisasikan. Kesimpulannya itu, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Namun, karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, peneliti jarang sekali meneliti seluruh populasi. Oleh karena itu, digunakan sampel, yaitu sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan
mewakili keseluruhan. Nah, proses pemilihan sampel disebut sampling, yang harus dilakukan dengan metode yang tepat agar sampel benar-benar representatif terhadap populasi. Sekian Sekian dari paparan materi yang telah saya sampaikan. Bila ada kekurangan bahasa atau tata kata, saya mohon maaf. Terima kasih.